Assalamualaikum sahabat oto semuanya. Bagi Anda yang masih ragu-ragu bagaimana caranya pemasangan ring piston, nanti saya akan ulas di video ini ya sampai sedetailnya. Kalau pengen rinci, Anda harus nonton sampai clear ya, jangan di skip videonya. Supaya apa? Tidak ada salah paham di waktu pemasangan sendiri. Ini adalah short block. Short block yaitu blok bagian bawah ya. Blok bagian bawah disebut juga blok mesin atau short block ya. Kalau Anda nggak tahu short block, mungkin bisa browsing di internet apa itu short block. Tapi kalau dibilang blok mesin, semua orang pasti tahu. Ya, di bagian short block ini ada yang disebut liner buring. Di sini terjadinya ruang bakar ya, ruang bakar. Di sini ruangan piston, dan ini adalah pistonnya ada 4, karena di sini ada 4 silinder ya. Beda lagi kalau 3 silinder, nanti juga akan cuman 3 lubang, 3 piston. Nah, kalau yang model V nanti beda lagi, kemungkinan nanti saya akan upload di video berikutnya. Kita geser ke piston. Ini adalah piston. Di sini stang piston ya, stang piston bagiannya. Ini pen piston. Ini ada metal ya, namanya metal jalan. Kalau yang di stang piston namanya metal jalan. Nah, kembali lagi ke ring piston. Ini ada ruang-ruangan ya, ada 3 lapis. Nah, di sini nanti ada tempat dimana dipasangkannya ring piston tersebut. Nah, kita lihat dari jarak dekat. Di yang paling bawah ini ringnya ya, ini namanya ring oli ya. Ring oli yang paling bawah, yaitu tugasnya dia menyapu oli supaya tidak geser ke atas. Kalau dia geser ke atas ini, maka biasanya akan timbul asap ya, asap atau olinya sering berkurang atau knalpotnya ngebul. Efek yang lainnya banyak juga, diantaranya yaitu businya sering basah, sering mati. Nah, di nomor 2 ini, di line nomor 2 ini ada ruang namanya ring kompresi 2 ya. Dia bertugas menahan kompresi, genjotan kompresi dari atas dengan 2 pertahanan, yaitu pertahanan oli dari bawah dan pertahanan kompresi dari atas. Sedangkan yang paling up ini adalah ring kompresi 1 ya, yang gunanya untuk menahan kompresi, genjotan kompresi, ledakan bahan bakar dari atas. Nah, apabila ring ini sudah mengecil atau sudah tidak bekerja secara maksimal, mobil biasanya lemot, tenaganya jelas berkurang karena kompresinya sudah tidak padat lagi ya. Geser ke depan, ini adalah ring-ring, ada 2 ya, ini semuanya. Ini ring oli. Ring oli ini biasanya beda-beda keluar pabrikannya, dari pabrikan. Kalau yang sekarang kita lihat ini yaitu model cincin dan pakai per. Ini ada yang model seperti ini ya, gear, model gear gitu, tapi semuanya sama satu tujuan, yaitu tugasnya menyapu oli. Ada yang dilengkapi dengan 1 ring ini dengan 2 cincin, ada juga yang seperti ini cuma 1, jadi ring ini nanti di dalamnya ya, untuk menekan keluar, pressure keluarnya. Kalau memang yang dilengkapi dengan 2 cincin, dia biasanya masangnya atas dan bawahnya. Geser lagi kedua, yaitu ring kompresi ya, ring kompresi. Ini ada ring kompresi, ini juga ada ring kompresi. Ini sekilas sama tapi beda ya teman-teman. Kalau sekilas Anda lihat ini, coba saya geser. Sekilas sama tapi beda. Nah, apabila kita perhatikan di sini, ini
agak kehitaman ya, karena dia berbeda bahan. Kalau pengen tahu bahannya apa, bisa Anda cari di Google sendiri. Terbuat dari apakah ring piston tersebut ya. Ini agak mengkilap ya, ini agak hitam. Pas saya bilang ring karbon. Nah, ini nanti cara pemasangannya bagaimana, nanti saya akan rinci serinci-rincinya ya. Boleh digarisbawahi sebelum di tengah-tengah videonya, yaitu pemasangan ring piston tidak boleh sejajar intinya. Kenapa? Kalau Anda masangnya sejajar seperti ini, nah, dan begitu juga ring ininya ya, ring oli sejajar gini, artinya oli dari bawah akan langsung lolos ke atas. Begitu juga sebaliknya, kompresi akan lolos langsung ke bawah. Baik teman-teman, saya akan pasang dulu ya satu persatu. Ini nanti letaknya di sini. Nah, sebelum pemasangan ring piston, sebaiknya Anda cek dulu ya seberapa celah ring piston ini setelah dimasukkan di linernya. Nah, caranya bagaimana? Ini saya ulang ya. Ini rong kompresi aja yang kita buat ngetes. Dorong pakai kepala pistonnya ya, biar permukaannya rata. Sebab kalau dia nanti nggak rata, maka akan palsu celahnya berapa. Ini ya, kelihatan ya. Nah, di sini ada celahnya, kamuflase masih sangat rapat dan sangat toleransi sekali. Kalau dia longgar, maka nanti dia akan lolos teman-teman. Jadi percuma Anda pasang ring piston yang barunya. Satu persatu sudah saya pasang ya teman-teman. Ini ring oli sudah saya pasang. Saya akan pasang ring yang keduanya. Ini kompresi 2. Nah, apabila ya, karena ini pemasangan ulang ya, bukan baru ringnya. Jadi di bungkusnya sudah tidak ada lagi keterangan yang menandakan urutan nomor 1 dan nomor 2. Jelas itulah akan lebih sulit. Tapi gimana cara membedakannya, saya akan bocorkan sedikit. Nah, biasanya coraknya ring kompresi nomor 2 ini bahannya agak beda dan warnanya sendiri. Kalau Anda lihat ini agak hitam dibandingkan ring yang ini ya, ring kompresi 1. Nah, biasanya kalau yang masih baru dilengkapi dengan kode atau tulisan. Nah, tulisan tersebut posisinya di atas, artinya di atas permukaan ya. Nah, misalkan kalau dilihat dari fisik, di sini saya akan dekatkan ya. Nah, di sini ada kayak semacam tirusan. Nah, tirusan ini menghadap ke bawah. Jadi begini. Nah, ini beda ya permukaannya ya. Ini permukaan atas dan ini nanti permukaan bawah. Kenapa? Dia supaya lebih memaksimalkan penyapuan olinya. Ya teman-teman, sebentar ya. Nah, pemasangannya bagaimana teman-teman? Nah, ini bagi kalian yang tidak punya alat khusus ya, memang ada sih sebenarnya tracker khusus untuk pemasangan ring piston ini. Dia berbentuk seperti tang, nanti melebar ini. Cukup tentunya lebih mudah ya, cuman karena saya nggak punya. Nah, bagaimana caranya memasang dengan alat sederhana ya. Bahkan ini tidak pakai alas ya, menggunakan jari. Tapi dengan kesalahan sedikit, Anda akan membeli ring piston yang baru. Karena apa? Dengan salah masang pasti akan patah. Nah, apabila Anda masang duluan sini dan akan diputar ke sini, pasti akan terjadi patah. Nah, tidak boleh ya. Nah, caranya gini, dua sisi jempol ya, ulang, dimasukkan di sini dulu. Nah, kita dorong didorong melebar. Untuk apa? Untuk memperluas ini ya, areanya. Nah, nanti jari yang sininya nanti akan menekan sini. Dikasih tekanan aja, jangan ditahan kencang-kencang ya. Baik, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim, satu persatu. Nah, sudah di tahap 1. Tapi berhubung ini nanti posisinya di bawahnya, nah kita akan naik level lagi ke bawah. Tekniknya sama seperti tadi. Ya, ini jempolnya 2 ya, dimainkan. Harus hati-hati. Nah, sudah masuk di jalur 2-nya. Nah, ring oli 1, ring kompresi 2 ya.
atas. Ini tidak ada tanda lagi, permukaannya sama. Kalau untuk yang kompresi satunya, di sini masih ada bekas tulisan, cuman tidak bisa terbaca lagi. Jadi tulisannya di posisi atas ya. Ini kita atas, permukaan atas. Ini di bawah. Pasangnya gimana? Seperti tadi. Nah, kalau yang misalkan pemasangan ring piston baru teman-teman, sedikit ya saya ulas. Kalau misalkan bagaimana berapa oversize-nya, bisa Anda ketahui dari ukuran di sini. Biasanya ditulis di kode sini, misalkan 0,50 berarti dia oversize 50, begitu juga 0,100 berarti dia oversize 100 ya, ring piston ini. Kalau STD biasanya cukup STD dan nggak ada kode angkanya. Gimana caranya teman-teman? Seperti tadi, jempolnya ya, jempolnya untuk memperlebar ininya, gerakan menolak ya, ini ya. Ingat di sini dulu, jangan di sini dulu, ke sini biasanya akan patah kalau dari situ, kalau dari satu sisi ya. Nih, nah gampang ya. Ya teman-teman, kita akan pasang ya, pistonnya. Nah, sebelum kita pasang, di dalam sana ada krek as. Nah, krek as itu kita putar di jarak yang terjauh ya. Kenapa? Karena pemasangan ring ini nanti biar masuk ke dalam. Nah, ini 1 dan 4 ya, dia sama permukaannya, nanti sama rendah dan sama tinggi. Nah, untuk pemasangan ring pistonnya teman-teman, saya akan bahas karena ini sangat penting sekali. Nah, bagaimana permukaannya atau arah pistonnya sendiri nanti juga Anda harus tandai, atau misalkan biasanya ditandai dengan titik atau dilengkapi dengan tanda panah biasanya dengan mobil-mobil yang lain. Nah, cuman kali ini tidak ada. Nah, untuk memastikan benar apa tidaknya Anda bisa pelajari ya. Di sini ada juga ruang klep, ada ruang pentokan klep. Kalau di mobil ini adalah mobil Mazda Biante. Ini ketemu dengan ini ya, pin ya. Artinya lebarnya supaya. Nah, bagaimana caranya pemasangan ringnya atau penempatannya? Nah, ini secara globalnya, secara digarisbawahi kita ini sudah saya lengkapi dengan tanda panah. Nah, bagaimana caranya masang ring piston? Yaitu tidak boleh ini ya, tidak boleh sejajar. Kenapa? Untuk menghindari olinya langsung masuk ya. Nah, ini teman-teman, ini permukaan ring paling atas nomor 1 ya, 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, di sini ring nomor 1, kompresi 1, permukaannya di sini. Ring 2, permukaannya di sini. Ring 3 di sini. Nah, seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya dilengkapi dengan 2 penjepit ring oli, maka yang ring nomor 4-nya di sini. Berhubung ini tidak ada dan ring nomor 3, ini cuma 1 ring olinya ya. Nah, ini saya hapus. Nah, posisinya gini, 1, 2, 3. Nah, ini tidak boleh sejajar, karena kalau sejajar nanti kompresi atau oli pun akan langsung masuk dengan mudah. Nah, pemasangannya bagaimana? Jangan lupa kita kasih oli dulu ya. Kita lepas dulu. Dua tulangannya. Kita memasukkan pakai press ya. Kalau jalannya jangan lupa ya. Posisinya begini teman-teman. Lanjut ya, kita press ya, diratakan supaya permukaannya benar-benar rata ya. Sangat hati-hati. Kencangan maksimal ya. Gunakan pemukul yang karet ya, untuk supaya tidak melukai kepala pistonnya. Nah, masuk ya, masuk. Kita akan lanjutkan. Nah, usahakan pada waktu pemasangan piston ini usahakan 2 orang, karena nanti yang satu mengarahkan bagian yaitu metal jalan yang lawannya ya. Ini metal jalan yang lawannya. Nah, bagaimana caranya masangnya? Ini juga tidak boleh terbalik.
Nah, biasanya pemasangan yang tidak dilengkapi dengan kenok seperti ini, kalau seperti kenok ini tidak mungkin terbalik ya, tidak mungkin nggak mungkin bisa masuk. Nah, apabila tidak dilengkapi dengan kenok seperti ini, tandai dengan kenok metal jalan. Nah, metal jalan ini ketemunya nanti dengan kenok yang di sana ya. Usahakan 2 orang, yang satu dorong dari sini, yang satu dari sini ya, dari arah lawan. Nah, apabila sudah mentok seperti ini, artinya si permukaan yang sini ini sudah nempel di bagian crankshaft yang sebelah dalam sana ya. Nah, usahakan 2 orang dan kencangkan ya, jangan lupa dikencangkan seperlunya. Pada saat nanti Anda juga harus memaksimalkan torsinya ya. Ya, sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di subscribe, like, boleh juga dibagikan ke teman-teman, apa ke tetangga sekitar juga boleh, atau ke desa sekitar juga boleh. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Dadah.